Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena berkat cinta dan kasih sayangnya kepada kita masih diberikan kesempatan ya untuk berkumpul ya, walaupun dalam ruang virtual, tapi insyaallah itu tidak mengurangi rasa atau mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita insyaallah. Salam dan salam juga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang insya Allah juga selalu menjadi teladan untuk kita semua, selalu menjadi idola, di atas idola bagi kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen. Kelihatan ya screennya? Oke. Sebelumnya saya kenalkan diri singkat gitu ya. Nama saya Rini Astuti. Saat ini saya bekerja sebagai accounting di perusahaan properti syariah. Saya lulusan SMK Muhammadiyah 1 Samarinda dan juga satu akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu alhamdulillah awal Oktober kemarin saya menyelesaikan studi magister saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Moto hidup saya lelah asal lillah gitu. Jadi apapun yang dilakukan asal itu karena Allah, insya Allah lelahnya itu tidak berasa gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Ya, ini beberapa riwayat organisasi saya untuk internal Muhammadiyah. Saat ini saya sebagai ketua bidang di pimpinan wilayah Nasyidatul Aisyah, sebagai ketua bidang keislaman, dan juga di MPK Kota Samarinda masih ya. Kemudian eksternal saat ini saya di Prima DMI Kaltim dan juga di Generasi Muda Peduli, yaitu agenda sosial yang membantu para lansia dan janda-janda untuk memberikan bantuan sembako setiap bulannya gitu, rutin. Oke, selanjutnya ini beberapa prestasi saya. Alhamdulillah juara tilawah, dan saya suka berpidato Bapak Ibu, jadi saya selalu ikut kontes-kontes pidato. Dan terakhir itu se-Kalimantan Timur, alhamdulillah juara pertama. Lalu saya juga menulis buku yang diterbitkan oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ya, berjudul Panduan Dakwah Generasi Z Jilid 3 yang dicetak dari PP IPM. Kemudian juga saya hobi olahraga, dan terakhir sebagai delegasi Indonesia dalam ajang pertukaran pemuda Asia di Singapura tahun 2018. Oke, ini media sosial saya, mungkin bisa dilihat mungkin di Facebook atau di Instagram. Oke, bismillah. Insyaallah amanah materi yang diberikan kepada saya pada sore hari ini yaitu mengenai membaguskan adab anak terhadap orang tua ya Bapak Ibu. Oke. Berbicara tentang parenting ya. Jadi banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menceritakan hal itu gitu. Kita lihat contohnya dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19 yang membahas bagaimana pola asuh kepada anak. Atau kita juga bisa lihat bagaimana ibunya Siti Maryam dalam Quran surah Ali Imran ayat 35 sampai 37 yang membahas bagaimana mendidik anaknya, yaitu Maryam. Jadi saat kita ingin membahas mengenai bagaimana adab anak terhadap orang tua, maka kita juga otomatis akan berbicara mengenai parenting. Oke, selanjutnya. Ya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin share bagaimana pola pendidikan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Mungkin bisa kita kaitkan nanti dengan kehidupan kita pada masa saat ini. Pertama kita lihat dulu nih posisi anak di dalam Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, posisi anak di dalam Al-Quran itu berbeda-beda gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, anak sebagai perhiasan hidup. Kita nggak menyangkal ya Bapak Ibu sekalian bahwa mereka itu hadir sebagai perhiasan dalam hidup kita. Hal ini bisa kita lihat gitu ya dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda. Nah, di sini disebut anak-anak termasuk dalam perhiasan hidup gitu ya. Jadi anak-anak itu disebutkan sebagai perhiasan yang dimana kehadirannya itu bisa membuat kita bahagia, kehadirannya membuat kita senantiasa lupa kalau kita mungkin lagi ada masalah gitu ya. Saat kita melihat wajah anak-anak kita pasti kayaknya masalahnya udah luntur gitu, udah selesai gitu. Nah, itulah yang dimaksud bahwa yang pertama anak itu sebagai hiasan hidup gitu. Kemudian yang kedua, anak sebagai cobaan hidup ya.
dalam kehidupan ini ya Bapak Ibu sekalian, terkadang anak-anak itu menjadi cobaan hidup bagi orang tuanya. Nah, di sini bisa kita lihat dalam Quran surah At-Tagabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, bahwa terkadang Allah itu uji anak-anak kita menjadi musuh bagi kita. Kita bisa lihat contohnya ya. Maksud saya sebagai cobaan hidup. Kadang-kadang anak-anak hadir dalam kehidupan kita itu bisa menjadi cobaan hidup bagi kita semua, bagi kita orang tua. Misalnya nih, orang tuanya luar biasa solih, ya kan? Sedangkan anaknya terlibat dalam pergaulan yang tidak baik misalnya. Atau bapak ibunya hidup bahagia gitu. Lalu dia anugerahi anak yang punya menderita penyakit-penyakit tertentu misalnya, maka itu bisa dikatakan bahwa anak itu menjadi cobaan hidup untuk kita, untuk para orang tua. Agar apa? Untuk melihat bagaimana kualitas iman bapak dan ibunya sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, posisi anak dalam Al-Qur'an itu sebagai cobaan hidup. Selanjutnya yang ketiga, posisi anak dalam Al-Qur'an itu disebutkan anak sebagai musuh gitu. Nah, ini bisa kita lihat dalam Quran surah At-Tagabun ayat 14. Dalil ini menjelaskan bahwa anak-anak itu bisa menjadi musuh bagi kita Bapak Ibu sekalian. Bisa kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa terkadang Allah itu uji anak-anak kita menjadi musuh bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat contohnya di media sosial yang berseliweran di mana-mana gitu ya, berita bagaimana anak berani memukul ibunya, memusuhi ibunya, memusuhi ayahnya, bagaimana anak yang membawa ibunya ke pengadilan untuk memperebutkan harta gitu ya, bahkan nauzubillah min zalik, ada yang bahkan sampai membunuh kedua orang tuanya. Nah, inilah dikatakan bahwa anak itu bisa sebagai musuh. Kemudian yang keempat, anak itu sebagai penyejuk mata. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, dari mata Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat kita harapkan terjadi kepada anak-anak kita. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74, doa yang Bapak Ibu mungkin sering ucapkan dalam sehari-hari ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya anak-anak kita itu solih, anak-anak kita itu solihah, santun, baik akhlaknya, itu membuat kita betah gitu berlama-lama di rumah bersama dengan mereka. Jadi ini harapan semua orang tua ya, harapannya anaknya menjadi sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Oke, itu posisi anak di dalam Al-Quran ada 4 ya Bapak Ibu sekalian. Lalu timbul pertanyaan gitu, orang tua yang sukses itu seperti apa gitu? Orang tua yang sukses adalah ketika anak-anaknya mengidolakannya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Alangkah bahagianya gitu kalau kita mengatakan, kalau anak kita ya mengatakan, saya mau seperti mama, atau saya mau seperti abi, atau dia berkata saya mau kalau sudah besar punya pendamping seperti ibu atau seperti ayah gitu ya. Jadi itu adalah artinya orang tuanya sudah menjadi role model untuk anak-anaknya gitu ya teman-teman sekalian. Oke, pertanyaannya, bagaimana caranya agar didolakan oleh anak-anak kita? Yaitu menjadikan diri kita sebagai apa? Sebagai teladan. Ya, menjadikan diri kita sebagai teladan. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, berdasarkan ayat ini, Allah bilang, jaga dirimu dulu ya Bapak Ibu sekalian, jaga dirimu dulu. Baru dari jaga dulu dirimu dari neraka, setelah itu baru jaga keluargamu. Artinya apa? Engkau dulu yang mengamalkan, engkau dulu yang menjadi contoh teladan supaya anak-anakmu punya figur terdekatnya, yaitu siapa? Orang tuanya. Ya, berdasarkan ayat ini Allah ingatkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita jadi role model dulu
engkau mau anakmu soleh, maka dirimu soleh dulu gitu. Engkau mau anakmu cinta Al-Quran, maka dirimu juga harus cinta Al-Quran terlebih dahulu gitu. Engkau inginkan anak-anakmu rajin sholat di masjid, maka bapaknya juga harus rajin sholat di masjid gitu. Jadi jangan kita menginginkan anak-anak kita soleh, anak-anak kita solihah, tapi kita jauh dari kata soleh gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu jadi teladan seperti apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Yang pertama misalnya dari segi ibadah ya. Bapak Ibu jika mengatakan gini, kok anak saya kayaknya susah banget ya ngajinya, kok anak saya susah banget ya sholatnya, pertanyaannya, apakah sudah dibiasakan? Apakah sudah dibentuk jiwa anak itu untuk selalu suka bersama dengan Al-Quran? Sehingga anak-anak kita harusnya sudah terbiasa dengan Al-Quran gitu ya. Jadi kita harus memberikan teladan dari sikap ibadah. Kemudian dari segi akhlak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin ya anak-anak kita tuh sopan santun. Tapi Bapak Ibu sendiri mungkin ada yang bukan Bapak Ibu yang ada di ruang ini ya, tidak. Mungkin di luar sana ada orang tua yang ingin anaknya sopan santun, tapi dia sendiri membentak-bentak asisten rumah tangganya atau kasar dengan orang-orang yang di bawahnya gitu ya. Lalu dilihat oleh anak-anaknya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita itu harus memberikan tindakan dulu. Kita harus menjadi contoh dulu untuk anak-anak kita gitu ya. Contohnya misalnya seperti orang tua saya contoh terdekat. Bapak saya itu sangat ramah sekali sama orang-orang tetangga, bahkan di jalan lewat itu akan noleh gitu, manggil, siapa namanya gitu. Walaupun tidak lupa namanya, tetap, hei Bapak, kemana gitu. Nah, terus saya tanya gitu, Pak, kenapa kok kayaknya saya nggak kenal, Bapak juga kayaknya nggak terlalu akrab, tapi kok disapa terus, diberi senyuman, dikasih sapaan gitu. Lalu Bapak saya jawab, setidaknya ketika kita mensapa orang lain, kita memberikan senyuman kepada orang lain, maka mereka akan merasa dihargai, nak. Gitu. Itu kata Bapak saya. Nah, ini salah satu bentuk contoh langsung dari orang tua bahwa ketika kita ingin anak kita menjadi sesuatu atau anak kita menjadi sopan, anak kita ahli ibadah dan lain sebagainya, maka kita harus memberikan contoh dulu, memberikan contoh yang baik dengan akhlak kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin share gitu ya, bagaimana pola pendidikan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelari kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anaknya, siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga lahirlah seorang Ismail yang luar biasa. Setiap hari raya Idul Adha kita peringati kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki bapaknya tauhid. Karena apa? Karena ia sangat teguh dalam memegang prinsip akidah. Nabi Ibrahim juga taat beribadah dan adabnya baik sekali. Walau kita tahu ayahnya tidak beriman kepada Allah, ayahnya pembuat patung berhala. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya, khususnya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam lahirlah Rasulullah SAW. Oke, kita lihat yang pertama, bagaimana beliau mendidik. Itu yang pertama ada yang paling penting gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 ya. Nanti 11 ayat ini akan kita bahas bersama. Yang pertama, poin atau pola pendidikan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak itu apa poin pentingnya? Yaitu yang pertama harus memiliki pasangan yang soleh, solihah gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke surah As-Saffat, ternyata Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa memiliki anak yang hebat itu diawali dari memilih pasangan yang juga luar biasa gitu ya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang hebat selain Sarah, tapi ada juga siapa? Siti Hajar gitu ya. Kita flashback sedikit ya kisahnya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar, beliau ini LDR-an ya, kalau bahasa sekarang. Beliau tuh LDR-an dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau saat LDR-an dengan Nabi Ibrahim, beliau lakukan yang terbaik untuk anaknya, untuk hidup dengan baik. Kita pasti ingat peristiwa Safa dan Marwah ya, bagaimana Siti Hajar berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia berdoa maksimal, usaha maksimal, ikhtiar maksimal untuk berjuang gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa ternyata memiliki pasangan yang solih, solihah itu sangat berperan penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian poin kedua, senantiasa berdoa agar dianugerahi anak yang solih, solihah gitu ya. Doanya ada di mana? Nah, kita mulai ya, dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh.
Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ingatkan, ada 3 doa yang mustajab, yaitu doa orang safar, doa orang yang terzalimi, dan doa orang tua kepada anaknya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Doa orang tua kepada anaknya bisa jadi saat kita berdoa baik itu akan dikabulkan. Kita doa buruk pun juga akan dikabulkan gitu. Maka kita sebagai orang tua haruslah berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berdoa. Misalnya Bapak Ibu mengatakan, dasar anak durhaka, dasar anak kurang ajar, anak bodoh gitu. Bisa saja itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong sekali direm mulut kita, direm mulutnya ketika sedang marah gitu ya. Ada kisah seorang ibu yang sudah memasak makanan yang sangat banyak ya. Dia memasak makanan yang sangat banyak dan kemudian makanan tersebut disiram pasir oleh anaknya di semua tempatnya. Padahal masakan itu untuk tamu-tamunya. Ibu itu marah, Bapak Ibu sekalian. Ibu itu marah, namun dalam keadaan marah, beliau mengatakan, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram ketika engkau besar nanti. Dan bertahun-tahun kemudian, anak itu betul-betul jadi imam di Masjidil Haram. Nama anak itu adalah Imam Al-Sudais, seorang imam yang ibu bapak mungkin sering dengar murotalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita marah karena perilaku anak-anak kita jaga lisan kita. Tetap ucapkan kata-kata yang baik, doa-doa yang baik. Misalnya nih, saat anak-anak kita lagi coret-coret dinding gitu ya, coba kita katakan, ya Allah bagus sekali nak gambarnya, semoga kelak engkau menjadi arsitektur dunia yang soleh. Atau misalnya saat anak-anak kita lagi berteriak-teriak gitu ya, coba katakan, ya Allah nak bagus sekali suaranya, semoga kelak suara mula yang akan ibu dengar lantunan murotalnya di masjid-masjid besar dan menjadi hafiz Quran. Selalu begitu Bapak Ibu sekalian, selalu begitu. Terus ucapkan kata-kata yang baik, terus ucapkan doa-doa yang baik, katakan hal yang baik kepada anak-anak kita meskipun dalam keadaan marah, gitu ya. Dan poin yang ketiga, pola pendidikan yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ini dalam Quran surah As-Saffat ayat selanjutnya, ayat 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Nah, kenapa begini? Karena Nabi Ibrahim juga dikenal sangat sabar, sehingga anaknya pun mencontoh beliau menjadi seseorang sosok yang sabar. Tadi saya bilang di awal, jadilah teladan, jadilah role model yang baik untuk anak-anak kita, seperti itu. Dia lanjut, pola pendidikan ala Ibrahim yang keempat selanjutnya, yaitu memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak kita. Bagaimana caranya agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang hebat di era globalisasi ini, agar tetap menjadi memiliki jati diri sebagai seorang muslim. Yaitu salah satunya adalah memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat Sri Hajar, dia membesarkan Ismail alaihissalam di lembah tandus yang kemudian kita kenal saat ini dengan nama Mekah. Intinya di sini, Ismail itu tumbuh di lingkungan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita korelasikan di zaman sekarang, kita lihat ya, kalau kita ingin anak-anak kita soleh, maka salah satunya carilah sekolah yang baik, carilah sekolah yang visi misinya sesuai dengan kita, atau kita memilihkan lingkungan yang baik dalam hal bertetangga. Banyak contohnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tetangga kita terbiasa mengumpat kata-kata kasar, lalu anak-anak kita mendengar dan akhirnya terbiasa dengan kata-kata itu dan menganggap itu lumrah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetangga itu sangat berpengaruh juga dengan pola pendidikan anak-anak kita. Jadi selagi Allah kasih kita rezeki yang lebih, kita pilihkan lingkungan sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Kita pilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang kelima, pola pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersifat sangat demokratis dan komunikatif kepada anak-anaknya. Ya, beliau itu tidak otoriter Bapak Ibu sekalian. Otoriter seperti apa? Kalau ada misalnya kata, pokoknya dengar aja apa kata mama. Pokoknya dengar aja kata bapak. Bapak yang paling tahu, mama yang paling tahu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari otoriter kepada anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kita bisa lihat dalam Quran surah As-Saffat ayat 102.
Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nah, di sini Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya, dia menyampaikan kepada anaknya. Gitu. Kita bisa lihat bagaimana sifat demokratisnya Ibrahim alaihissalam yang mengajak anaknya berdialog, dia mengajak anaknya berkomunikasi. Kita lihat ya saat Nabi Ibrahim bermimpi lalu menyampaikan kepada anaknya, menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa dia bermimpi harus menyembelih Nabi Ismail, gitu ya. Itu artinya di situ ada dialog, ada komunikatif antara orang tua dengan anaknya. Kalau kita korelasikan di zaman sekarang, yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian juga harus seperti itu. Jadi orang tua itu tidak boleh memaksakan kehendak, kecuali itu yang bersifat prinsip atau yang bersifat keagamaan. Prinsip keagamaan silahkan, itu boleh dipaksa. Namanya sholat wajib harus, puasa Ramadan harus. Tapi hal-hal yang lain itu kita bisa komunikasikan, kita bisa demokrasi dengan anak-anak kita. Tapi namanya yang bersifat prinsip keagamaan, prinsip hidup itu boleh dipaksakan. Silahkan, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan poin selanjutnya, poin ke-6. Sebelum masuk ke poin ke-6, ada pertanyaan gitu ya, atau mungkin ada yang bilang gini, apakah orang tua bisa durhaka kepada anaknya? Kita mau berbicara masih poin 5 ya Bapak Ibu sekalian. Apakah orang tua bisa durhaka kepada anaknya? Jadi ada seorang ibu dan ayah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, tolong nasihati anak saya ini. Dia durhaka kepada kami." Maka kemudian anak itu dipanggil. Dan anak itu mengatakan pada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, sebelum engkau menasihati saya, tolong kasih tahu dulu kepada saya, tugas orang tua itu apa sih kepada anaknya?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua yaitu yang pertama, kasih nama yang baik untuk sang anak. Yang kedua, kasih ibu yang baik untuk anak itu. Yang ketiga, kasih pendidikan agama yang baik, kasih pendidikan Al-Quran pada anak itu. Maka anak ini mengatakan, tiga-tiganya orang tua saya tidak pernah melakukannya. Saya nggak pernah dikasih nama yang baik. Nama saya bukan nama yang baik. Ibu saya bukan ibu yang baik. Orang tua saya nggak pernah kasih pendidikan agama untuk saya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Orang tuamu sudah lebih dulu durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata orang tua bisa durhaka kepada anak-anaknya. Ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang tua yang seperti itu. Selanjutnya masuk ke poin ke-6. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya di sini mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah yang paling utama dibandingkan dengan yang lain-lain itu adalah Allah. Allah yang paling utama dibandingkan yang lain-lain, gitu ya. Kita bisa lihat dalam Quran surah As-Saffat ayat selanjutnya, dari Quran ayat 103 sampai 111. Di sini kita lihat proses, di situ diceritakan proses penyembelihan Ismail alaihissalam, gitu ya. Di sini kita bisa mengambil ibrah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, cintai anak kita karena Allah. Maksudnya apa? Allah yang didahulukan daripada sang anak. Maka hal ini yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian, contohnya sangat sederhana, sangat kecil gitu ya. Saat azan berkumandang misalnya, dan saat itu kita sedang bermain-main dengan anak-anak kita. Kalau engkau mencintai Allah, kalau engkau mencintai anakmu karena Allah, maka kau akan sholat pada saat itu dan mengajak anakmu untuk sholat. Gitu ya. Sekali lagi, kalau engkau mencintai Allah dan mencintai anakmu karena Allah, maka kau akan sholat pada saat itu dan mengajak anakmu untuk sholat. Tapi kalau keasikan, keseruan, kebahagiaan bermain bersama anak lalu lupa sholat, maka Bapak Ibu sekalian itu artinya kita hanya mencintai anak tanpa mencintai sang pencipta anak tersebut. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mencintai anak-anak kita karena Allah itu artinya kita arahkan anak-anak kita. Dia boleh jadi apa saja Bapak Ibu sekalian, tapi dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berprofesi jadi dokter, jadi astronot, jadi pilot, jadi atlet, apapun profesinya, asalkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai bacaan Al-Qur'annya, terjaga hafalan Al-Qur'annya, Masya Allah, itu tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh,
pola pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak beribadah bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya Ismail alaihissalam untuk membuat Ka'bah bersama-sama, gitu ya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Ya, begitu pula dengan Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa mulai dari mengajak anak kita beribadah bersama gitu ya. Mau anak kita pandai mengaji, maka buat Al-Quran time. Mau anak kita bagus hafalan hadis ya, maka buat hadis time. Buat story time. Bacakan kisah-kisah sahabat kepada anak-anak kita. Kita buat waktu-waktu khusus untuk beribadah bersama dengan anak-anak kita. Kita ingin anak kita menjadi hafiz Quran, kita ingin anak kita menjadi penghafal hadis, anak kita baik gitu. Tapi tidak ada waktu bersama beribadah bersama anak-anak kita. Kita lepaskan mereka masing-masing, kamar yang masing-masing dengan gadget yang masing-masing. Kita juga sibuk dengan gadget kita masing-masing, gitu ya. Lalu kita ingin gitu anak kita menjadi hafiz, ingin anak kita menjadi ahli ibadah, ingin anak kita menjadi ahli hadis, tapi tidak ada namanya waktu-waktu khusus untuk beribadah bersama anak-anak kita. Itu terdengar klise sekali gitu ya. Maka ketika kita ingin anak-anak kita menjadi solih, solihah, maka ajaklah mereka untuk beribadah bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Buat Quran time, buat hadis time, buat story time. Bacakan kisah-kisah Rasul, bacakan kisah-kisah sahabat, agar mereka punya idola yang benar-benar nyata gitu, Bapak Ibu sekalian. Bukan idola-idola figur, bukan idola-idola yang ada di televisi, Bapak Ibu sekalian. Tapi punya idola-idola yang memang pantas untuk diidolakan gitu ya. Dan yang ke-8, Nabi Ibrahim menginginkan dan telah mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin serta diiringi dengan doa gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah lama sekali, sudah selalu berdoa, menginginkan, mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi seorang pemimpin dan diiringi dengan doa gitu. Dalilnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, dia menginginkan bahwa apakah bisa jadi anak cucuku juga menjadi pemimpin? Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim, gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat menginginkan anak keturunannya, dia sudah mempersiapkan anak-anaknya, keturunannya untuk menjadi pemimpin dan selalu berdoa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian juga harus seperti itu, ikuti pola Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa kepada anak kita, kita harapkan anak kita menjadi seorang pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin yang akan memimpin dunia, yang dimana Al-Quran ada dalam hati mereka. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala hilaf itu datang dari saya. Saya akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebagusan adab anak pada gitu ya, kita jadi orang tua nanti